Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pengikut Kristus terpanggil menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil kabar baik. Semua kita bertanggung jawab menunjukkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Hidup kita adalah khotbah kita dalam kehidupan keseharian kita. Mimbar kita adalah kehidupan keseharian kita. Dalam hal ini kita pengikut Kristus harus mengalami Kristus setiap waktu. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus setiap waktu, dan Roh Kudus akan menolong kita menyaksikan Yesus Kristus dalam keseharian kita melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Tahukah kita, sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah meneruskan tugas pelayanan yang telah dimulai oleh Yesus Kristus, dan kitalah utusan-utusannya untuk menjadi saksi kasih Kristus di dunia ini melalui pekerjaan dan kehidupan keseharian kita. Selama ini mungkin kita memahami bahwa firman ini hanya berlaku kepada pendeta dan kepada pelayan tahbisan lainnya, atau tugas pelayanan firman hanya berlaku untuk pendeta dan pelayan tahbisan lainnya. Bukan. Semua kita pengikut Kristus terpanggil untuk melayani Yesus melalui seluruh hidup kita. Injil kabar baik yang sudah kita terima, yang sudah kita alami melalui pertolongan Roh Kudus, itulah yang harus kita pertunjukkan, itulah yang harus kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Hidup kita adalah tugas pelayanan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun status kita, sebagai pengikut Kristus, panggilan hidup kita adalah menunjukkan Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan keseharian kita. Dan tugas panggilan pelayanan ini harus kita tunaikan sepanjang kita hidup di dunia ini, baik atau tidak baik waktunya. Panggilan hidup kita adalah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kita terpanggil menjadi teladan kebaikan, teladan kebenaran di dunia yang gelap ini. Sikap kita yang sungguh-sungguh konsisten, komitmen, menunjukkan kasih Kristus akan menjadi hikmat dan pengajaran untuk membawa banyak orang untuk bertobat. Karena zaman sekarang tidak cukup lagi kita hanya sekedar mengingatkan, sekedar mengajar, sekedar berkhotbah, tetapi kita harus mau lebih dahulu diubahkan dalam Kristus, dan kita sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Akan sangat berdampak saat kita sungguh-sungguh menunjukkan kasih Kristus yang merangkul, daripada hanya sekedar sibuk menyalahkan, menegur, dan akhirnya jatuh menghakimi. Kita harus belajar dari Yesus.
bagaimana dia mengajar dan membawa pulang orang-orang berdosa dengan pengajarannya yang penuh hikmat dan melayani dengan kasih yang tulus sehingga banyak orang berdosa selamat. Dia tidak menyalahkan, dia tidak menghakimi, tetapi mengasihi. Betul, dalam tugas pelayanan Injil Kristus akan banyak sikap yang kita hadapi. Bahkan penolakan akan Injil kabar baik pasti kita alami. Karena tidak semua orang punya hati yang terbuka, telinga yang terbuka untuk mendengar dan menerima Injil kebenaran Tuhan. Terutama di masa sekarang ini, orang-orang lebih senang mendengar yang enak di telinga saja tanpa peduli pada pengajaran yang benar dan yang mengubahkan. Tugas pelayanan pemberitaan Injil tidaklah mudah. Hal yang paling penting kita lakukan adalah menguasai diri kita dalam segala hal, agar kita tetap tenang di dalam Tuhan, sabar dalam kesulitan dan penderitaan, tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa, tidak tersinggung, tidak menyalahkan, tetapi kita bertahan benar di hadapan Tuhan, menetap di dalam Tuhan. Tugas kita adalah menyaksikan Injil Kristus sampai akhir hidup kita. Seturut amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Injil kabar baik harus disampaikan kepada segala makhluk sampai ke ujung dunia. Dan Injil sudah sampai kepada kita masing-masing. Tanggung jawab kita adalah untuk memberitakannya, menyaksikannya kepada dunia di lingkungan kita hidup dan bekerja dalam kehidupan keseharian kita. Dan pelayanan ini harus kita mulai dalam keluarga kita masing-masing. Kita belajar menjadi saksi Kristus, menjadi Injil kabar baik dalam keluarga kita masing-masing. Kasih Kristus harus menjadi bangunan yang kokoh dalam setiap keluarga kita masing-masing. Dan kita harus ingat, sebagai pengikut Kristus, kita berbeda dari dunia ini. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan, sebab itulah kebenaran yang sejati. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam menunaikan tugas pelayanan kita sebagai saksi Kristus. Kitalah pelayan-pelayan Tuhan di setiap mimbar yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Apapun profesi kita, guru, polisi, tentara, dokter, pedagang, hakim, jaksa, dan lain sebagainya, kita semua adalah pelayan Tuhan. Tunaikan tugas panggilan kita melalui pekerjaan kita masing-masing dalam kehidupan keseharian kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menyadari hal ini. Waktu kita terbatas di dunia ini, jangan tunggu setelah tua baru mau melayani Tuhan, baru mau mempersembahkan hidup di dalam Tuhan. Belum tentu kita bisa hidup sampai tua. Hari ini jika Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan, layani Tuhan dalam pekerjaan kita, tunjukkan Yesus dalam pekerjaan kita. Berkhotbahlah melalui sikap, perbuatan, perkataan kita yang menggarami, yang menerangi dan mengubahkan dimanapun kita hidup dan bekerja. Jangan serupa dengan dunia. Tampillah sebagai anak-anak terang Tuhan yang menunjukkan kebenaran dan cinta kasih Kristus. Kita semua pengikut Kristus dihadirkan Tuhan ke dunia ini untuk menyaksikan kebenaran dan cinta kasih Kristus yang menghidupkan dan menyelamatkan. Kita tidak hanya sekedar hidup, bekerja, cari duit untuk kebutuhan kita sendiri. Kita bukan untuk mengejar dunia ini, tetapi untuk mengejar Tuhan, dan kita dipakai menjadi berkat di dunia ini. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita diberkati dan diutus untuk menjadi berkat. Itulah Injil kabar baik yang sesungguhnya, menunjukkan kasih Kristus kepada dunia melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Dan mari kita bergegas menunaikan tugas panggilan kita selagi kita masih hidup dan sehat. Hidup kita adalah pelayanan kita, hidup kita adalah khotbah kita,
Hidup kita adalah kesaksian kita tentang Kristus. Kita tidak boleh lagi sembarangan dalam keseharian kita, dalam sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dikuduskan dalam darah Kristus dan diutus untuk hidup kudus. Tugas panggilan ini tidaklah mudah dan kita tidak bisa menunaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa Kristus kita tidak bisa. Kita harus mengizinkan Kristus bekerja berkuasa di dalam diri kita. Kita harus berjalan bersama Kristus. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita dipantaskan, dikuatkan, disertai, dan kita taat hidup dalam firman Tuhan. Dalam hal ini kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap berdoa, terus menempel kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kita kuasa dan kekuatan untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Beritakanlah Injil, kabar baik, baik atau tidak baik waktunya. Saksikanlah Kristus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, sekalipun situasi sangat sulit. Tetap bertahan benar di hadapan Tuhan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik. Situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan sikap orang yang beragam, itu menjadi tantangan bagi kita dalam menyaksikan kasih Yesus dalam keseharian kita. Kadangkala itu bisa membuat kita putus asa dan menjadi tawar hati. Tetaplah menetap di dalam Kristus, maka kasih Kristus akan terus menetap dan melimpah dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan setia menyaksikan Injil Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dan fokuslah terus memandang pada kasih Kristus. Ketaatan kita hanya pada kasih Kristus. Sekalipun sulit, bertahanlah benar demi cinta kasih Kristus yang memberi hidup yang sangat berharga buat kita semua. Kita dipilih, dikuduskan, diberkati, dan diutus sebagai perpanjangan tangannya untuk memberitakan cinta kasih-Nya, supaya seluruh makhluk mengalami cinta kasih Tuhan dan semua makhluk beroleh selamat. Tunaikan tugas panggilan kita, tunjukkan Yesus melalui hidup kita, beritakan kabar baik melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Jadilah kita semua menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Ingat, kita semua pengikut Kristus adalah pelayan Tuhan. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Kasihi Tuhan dengan ketaatan kita dan tunjukkan kasih Tuhan melalui hidup keseharian kita. Hiduplah dalam kasih Kristus. Hidup kita adalah pelayanan kita seumur hidup kita. Hidup kita adalah khotbah kita seumur hidup kita. Pastikan bahwa di ujung jalan kita mengakhiri sampai finish di dalam iman yang teguh, dan mahkota kehidupan telah tersedia bagi kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.